Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video panduan aplikasi SBM ATS kali ini akan menjelaskan tentang bagaimana cara memverifikasi dan memvalidasi data yang sudah diinput oleh pendata. Tujuan verifikasi dan validasi data adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan kebenaran datanya. Nah, data-data tervalidasi akan muncul di dalam laporan yang akan digunakan untuk kebijakan pembangunan di desa. Verifikasi dan validasi data ini hanya dilakukan di tingkat desa ya, jadi hanya untuk tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi tidak bisa melakukan proses verifikasi dan validasi. Kemudian syarat lainnya itu kalau verifikasi dan validasi ini adalah pertama untuk verifikasi dan validasi harus menggunakan aplikasi SIPBM ATS berbasis web. Jadi yang berbasis Android tidak bisa digunakan. Kemudian yang kedua harus menggunakan tipe akun verifikator. Jadi hanya akun verifikator yang bisa melakukan proses verifikasi dan validasi. Kalau admin desa mau membantu proses verifikasi, dia harus buat satu akun lagi yang dengan akun verifikator. Jadi akun admin desa tidak bisa digunakan untuk proses verifikasi dan validasi. Nah, gimana caranya? Sekarang kita coba akses aplikasi berbasis webnya. Kita login dengan menggunakan akun verifikator. Kemudian kita pilih menu verifikasi data. Nah, sini karena datanya hanya contoh aja untuk proses verifikasi, jadi hanya ada satu data ya. Kita klik aja nama kepala keluarganya, kita pilih yang akan diverifikasi. Kemudian aplikasi akan memberikan semacam notifikasi atau pemberitahuan. Jadi kalau misalkan, karena umumnya nih kolom-kolom free text ini sering terjadi kesalahan oleh pendata, makanya seorang verifikator harus lebih teliti kolom-kolom yang sifatnya free text. Suka salah ketik, mungkin karena inputnya menggunakan Android, keyboardnya kecil, jadi mungkin salah ketik. Jadi kemungkinan salah ketik sangat tinggi, makanya aplikasi selalu mengingatkan kepada verifikator untuk mengecek kolom-kolom yang sifatnya free text. Oke, kalau sudah dibaca kita close aja. Nah, ini ada profil penduduknya yang kita akan verifikasi. Dan kita lanjut, di sini ada dua tombol warna biru dan warna kuning. Yang biru ini biasanya digunakan untuk daerah yang internetnya tidak stabil. Kalau yang kuning untuk internetnya yang mungkin sudah bagus dan stabil. Kalau mau cepat memang kita menggunakan yang tombol verifikasi data satu halaman aja yang kuning ini. Nah, untuk prakteknya saya akan coba menggunakan yang tombol yang kuning ya. Kita klik. Nah, di sini akan muncul halaman lokasi pendataan. Di atas ini ada menu-menu lokasi kepala keluarga, proses pendidikan, bantuan pengeluaran anggota keluarga, fasilitas. Nah, proses verifikasinya kita nggak mengklik menu-menu ini, tapi kita scrolling ke bawah. Kayak tadi judulnya verifikasi satu halaman, karena memang kita proses verifikasinya satu halaman ke bawah. Kita cek datanya, kesesuaian datanya, terutama yang informasikan yang free text ya, dicek penginputan datanya, kira-kira sudah benar atau belum. Kemudian kita terus lihat ke bawah. Nah, di sini ada notifikasi sama aplikasi. Perhatian, mohon dicek dengan teliti data-data pengisian jarak dan waktu proses pendidikan. Kalau ada notifikasi seperti ini, berarti ada angka yang menurut aplikasi mungkin harus dicek kembali. Misalkan jarak atau waktu yang angkanya boleh dianggap tidak normal ya. Misalkan kita cek. Nah, ini mungkin nih, PKBM SKB jaraknya 15 kilo. Apa betul jaraknya 15 kilo, kemudian waktu tempuhnya 10 menit. Nah, kalau memang datanya sudah benar, nggak ada masalah, diabaikan aja notifikasi ini, karena ini hanya sifatnya mengingatkan kepada verifikator. Kemudian kita scrolling lagi ke bawah. Cek ya, kesesuaian datanya. Kalau kira-kira sudah sesuai datanya, kemudian kita klik tombol data keluarga. Nah, kemudian akan muncul daftar
anggota keluarga berdasarkan kartu keluarga biasanya yang di-input. Ada kepala keluarga, ada istri, ada anak kandung. Nah, kita coba cek dulu yang kepala keluarga. Ini ada notifikasi jenis kelamin belum diisi, berarti masih kosong ya. Kita harus isi di sini. Kalau kepala keluarga di sini kemungkinan laki-laki itu ya dari namanya. Atau kemudian jama masih kosong, kita isi dan klik simpan. Nah, kalau muncul seperti ini bukannya error, tapi verifikator belum diberikan hak akses untuk merubah data. Nah, gimana supaya caranya bisa memiliki hak akses untuk merubah data? Ini harus minta ke admin desa untuk ditambahkan hak akses merubah data ya. Kita back dulu aja. Anggaplah sekarang saya sudah login sebagai admin desa. Admin desa ya, DS itu berarti admin desa. Kemudian admin desa masuk ke halaman pembuatan akun. Kemudian busungnya ini ya, akunnya di ya. Nah ini, jadi untuk bisa memperbarui datanya harus dicentang ya. Akses untuk aturan pengguna pendatanya dicentang, kemudian diupdate. Nah, sudah diberikan aksesnya. Sekarang kita kembali lagi ke proses verifikasi. Nah, tadi kan kita memperbarui data jenis kelamin sama agama. Sekarang kita simpan. Nah, sekarang sudah bisa karena kita sudah ditambahkan hak aksesnya. Kemudian pendidikan kita cek. Oke, kalau tidak masalah lanjut. Kemudian disabilitas. Oke, sudah terisi. Sekarang kita lihat anggota yang lain. Nah, ini Karina. Kita coba cek satu-satu ya. Cek kesesuaian datanya. Kemudian pendidikan. Kemudian disabilitas sudah terisi. Sekarang kita cek Abimanyu, anak kandungnya ya. Kita lihat datanya, kesesuaian datanya. Anak kandung, laki-laki, ya belum menikah, bekerja. Ya. Jadi kalau tidak ada perubahan, jangan klik tombol simpan ya, tidak perlu. Jadi langsung aja pindah ke menu berikutnya. Kemudian sudah sesuai. Oke, sudah selesai. Kemudian langsung kita klik ke menu fasilitas belajar. Nah, fasilitas belajar ini nggak perlu diklik karena tadi sudah muncul di satu halaman. Jadi langsung kita klik validasi data. Validasi data ATS. Nah, ini langsung kelihatan halaman validasinya. Nah, sistem udah ngasih tahu nih kalau kita udah ngecek halamannya. Jadi warnanya biru, berarti kita udah ngecek halamannya satu persatu. Karena tidak ada masalah, datanya bisa kita langsung validasi. Data sudah benar. Klik simpan. Nah, akan muncul data telah tervalidasi. Silakan lakukan verifikasi dan validasi data yang lain. Close aja ya. Nah, ini langsung kelihatan nih. Muncul SBM QR code-nya. Ini tandanya kalau memang datanya tersebut sudah tervalidasi. Nanti akan muncul di laporan. Kalau kita cek di sini di data SBM ATS ini akan muncul. Ini namanya tadi. Terusnya sudah terverifikasi ya, tervalidasi. Demikian proses verifikasi dan validasi pada aplikasi BBM ATS versi web. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.